Halo, selamat pagi anak-anak, selamat pagi ayah bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran hari ini sebelum dimulai, kita doa sebelum belajar ya anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Radiltu billahi rabba wa bi islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kelas 3 SD, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 3, menyayangi tumbuhan, pembelajaran 1. Sebelum pembelajaran dimulai, ayo kita persiapkan buku serta alat tulisnya ya anak-anak ya. Di pembelajaran kali ini, menyayangi tumbuhan. Kita harus saling menyayangi sesama manusia. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Ayo membaca pembelajaran 1. Bacalah teks di bawah ini. Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana dia menemukan buku yang dibutuhkan. Buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Berikut petunjuk perawatan melati yang Siti baca. 1. Siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting, susun di dasar pot. Yang kedua, campurkan pasir tanah dan pupuk kandang masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot, letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. Yang ketiga, masukkan bibit melati, sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Lalu yang keempat, tambahkan campuran pasir tanah dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh. Sisakan 2 cm dari bibit pot untuk memudahkan penyiraman. Lalu yang kelima, pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. Yang keenam, siram tanaman dengan air secukupnya. Yang ketujuh, bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Letakkan pot di tempat yang diinginkan. Berikutnya, ayo mengamati nih anak-anak. Di sekolah Siti ditanam pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh lambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing. Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm dan lebarnya 2-5 cm. Jika daunnya diremas akan mengeluarkan bau khas. Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih nih anak-anak. Sebelum mengukur pohon sirih, Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang garis bilangan. Garis bilangan adalah suatu gambar garis lurus di mana setiap titiknya diasumsikan melambangkan suatu bilangan real. Dalam setiap bilangan real merujuk pada satu titik tertentu. Nah, yuk kita amati bersama garis bilangan di bawah ini nih anak-anak. Anak-anak bisa lihat di layar gambar. Nah, anak-anak bisa lihat nih, garis bilangan dimulai dari angka 0. Setelah angka 0 secara berurutan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di sini anak-anak bisa lihat inilah yang namanya garis bilangan.
Nah, di sini tulislah angka yang seharusnya menempati huruf pada garis bilangan di bawah ini. Nah, Ibu akan menuliskan sebuah garis bilangan. Anak-anak bisa lihat itu garis bilangan ada 0, S, 2, 1, 4, 5, 6, 7, I, 9, H. Maka S sama dengan adalah, coba kita lihat, 0, S, 2. Seharusnya yang diisi S adalah angka berapa? Ya benar, angka 1. Lalu L ada 4. Berarti sebelum L angka 2. Sesudah angka 2 angka berapa? Ya benar, angka 3. Lalu R kita isi angka berapa sebelum angka 4? R 6. Berarti sebelum angka 6 R. Berarti kita isi angka berapa? 4 titik R 6. Harusnya isi angka 5. Lalu 6, 7, I 9. Berarti kalau I ini kita isi angka berapa? Ya benar, pasti angka 8. Nah, berikutnya nih anak-anak, habis angka 8, 9, H. Berarti habis 9, 10. Oke, berarti H itu sama dengan 10 ya. Sekarang kita bantu Siti melakukan pengamatan pertumbuhan pohon sirih nih anak-anak. Pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi A pada angka 0. Setelah beberapa waktu panjang, pohon sirih ada posisi B pada angka 2. Anak-anak bisa lihat gambar berikut ini. Lihat ada garis bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, tadi kan pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi A. Anak-anak bisa lihat ada pada angka 0. Lalu beberapa waktu panjangnya pohon sirih ada di posisi B pada angka 2. Berarti naik ya. Jadi kalau misalnya dari posisi A menjadi posisi B berpindah 2 satuan ya anak-anak, kita dapat menuliskan bentuk penjumlahan 0 ditambah 2 sama dengan 2. Nah, contoh lainnya, panjang pohon sirih ada di posisi angka ketiga nih anak-anak. Setelah beberapa waktu pohon sirih bertambah 2 satuan. Nah, berarti dari 0 sampai angka 3 itu A. Berarti dari 3 sampai 5 itu berarti B. Jika kita buat penjumlahan berarti 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, berikutnya ayo mengamati nih anak-anak. Di sini Siti sedang membantu ibu merapikan lemari baju. Di lemari ada beberapa kain batik milik ibu. Siti memperhatikan motif yang ada pada kain batik. Ada bermacam-macam motif daun dan bunga. Siti sangat tertarik dengan motif daun dan bunga. Setelah membantu ibu, Siti menggambar hiasan dengan motif tumbuhan. Ibu akan menjelaskan apa itu motif. Motif adalah salah satu dari beberapa gagasan yang dominan di dalam karya sastra yang berupa pola atau corak. Motif adalah suatu corak yang dibentuk sedemikian rupa hingga menghasilkan suatu bentuk yang beraneka ragam. Motif batik adalah corak atau pola yang menjadi kerangka gambar berupa perpaduan antara garis dan bentuk. Cukup sekian nih, kita memasuki tugas tema. Persiapkan buku serta alat tulisnya ya anak-anak. Anak-anak bisa membuka buku paketnya tema 2 halaman 109 dan 110. Ayo berlatih. Dikerjakan 1 sampai 8 ya anak-anak ya. Berikutnya anak-anak bisa berlatih halaman 115 dan 116 matematika. Selesaikan penjumlahan di bawah ini menggunakan garis bilangan yang tadi ibu sudah jelaskan ya, buku tema 2. Berikutnya SBDP anak-anak. Anak-anak bisa menulis soal
Nomor 1, dari keempat gambar tersebut, motif mana yang paling kamu sukain pada halaman 117? Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan motif? Tadi Ibu sudah menjelaskan ya, apa itu motif. Selamat mengerjakan ya anak-anak ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.